Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soleh dan Soleha. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Buku tematik dan alat tulisnya sudah disiapkan ya? Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat belajar ya! Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mengidentifikasikan informasi penting suatu teks. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Makna persatuan dalam perbedaan. Kita akan mengidentifikasi informasi penting suatu teks dengan menggunakan kata tanya sebagai berikut. Apa? Kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa? Kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kapan? Kata tanya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Di mana? Kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Mengapa? Kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana? Kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Bacalah teks berikut ini. Dari teks tersebut, kita menentukan informasi penting ke dalam aspek kata tanya. Berikut ini adalah informasi yang kita peroleh dengan menggunakan kata tanya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama adalah teks proklamasi yang disusun oleh para tokoh persiapan kemerdekaan Indonesia dan diketik oleh Sayuti Meli. Gambar kedua adalah tokoh yang membacakan proklamasi tersebut, yaitu Insinyur Soekarno yang juga Presiden pertama Indonesia. Teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 1. Menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. 2. Puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia dijajah bangsa asing sangat lama. Perjuangan melepaskan diri dari penjajahan ini sudah berlangsung sejak lama. Hingga terjadi kesepakatan dua golongan, golongan muda dan golongan tua, bersatu demi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu terbebas dari penjajahan bangsa asing. 3. Pengakuan dunia luar. Sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan bangsa asing. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. 4. Bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri.
Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil pemberian dari negara lain, merupakan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah. 5. Landasan untuk bersikap terhadap dunia. Selama bertahun-tahun, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Bangsa Indonesia harus patuh terhadap kebijakan bangsa asing kala itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah yang menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Makna proklamasi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Di lingkungan rumah. 1. Saling menghormati dan menghargai. 2. Bangga memakai barang buatan dalam negeri. 3. Rajin membantu orang tua. Di lingkungan sekolah. 1. Mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar. 2. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. 3. Mengikuti kegiatan pramuka. 4. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di lingkungan masyarakat. 1. Kerjasama mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 2. Mendukung pemerintah melaksanakan pembangunan. 3. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Makna persatuan dalam perbedaan. Bisa dilihat di keluarga besar kita. Mungkin ada yang berasal dari suku yang berbeda dengan kita. Di lingkungan rumah pun mungkin ada tetangga yang berbeda budaya dengan kita. Saat pergi ke provinsi lain, kita dapat mendengar bahasa daerah yang berbeda. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Ada beberapa sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Sikap-sikap tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Peduli. Hidup rukun bermula dari sikap peduli terhadap orang lain. Peduli berarti menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. 2. Mendahulukan kepentingan bersama. Sebagai bagian dari masyarakat yang beragam, kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. 3. Toleransi kepada orang lain. Toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu meskipun terdapat perbedaan. Toleransi ini merupakan sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat hidup rukun dari kita menerapkan sikap-sikap tersebut antara lain. 1. Menciptakan kedamaian. 2. Hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. 3. Dapat saling membantu. 4. Mempererat persatuan dan kesatuan. Meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama.
Kerjasama berarti suatu usaha mencapai tujuan yang dilakukan secara bersama-sama. Mengerjakan sesuatu secara bekerja sama membawa banyak manfaat, antara lain sebagai berikut. 1. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. 2. Pekerjaan terasa lebih ringan. 3. Memperkuat semangat persatuan. Untuk menambah pengetahuan, silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Alhamdulillah, demikian tadi penjelasan materi tema 2 PB.